Kak Sistia, kita balik lagi nih, kita pengen ngobrol. Oke, Oke. gak apa-apa. Nah, kira-kira tadi kan pertanyaan saya nih, gimana cara bergabung di Fit Squad? Mungkin boleh dijelasin, Kak? Oke, cara bergabung di Fit Squad, kita ada Instagram, namanya @fitsquad.id. Di situ ada kontak personnya, bisa hubungin aku juga. Dan di situ ada kontak person khusus Fit Squad-nya, langsung DM aja. Nah, boleh deh langsung, kita ada berbagai macam program yang bisa langsung kalian ikuti, dan itu di situ diupdate terus sih di Instagram itu. Jadi, mumpung pas pandemi, nggak cuma yang di Jakarta aja nih base-nya Fit Squad, dimanapun jadi bisa ikutan gitu. Serunya kayak gitu. Untuk masa pandemi ya, kita ambil positifnya aja ya. Jadi ada seperti ibu dan anak-anaknya ada di Singapura, dan ibunya ada di Indonesia, ada di Malaysia. Itu bisa olahraga bareng gitu. Mungkin ada yang punya sahabat di luar negeri, bisa barengan. Sampai dengan luar-luar kota juga yang kepengen ikutan bareng. Pas masa pandemi ini justru kita semua ngumpul di Fit Squad, di virtual class Fit Squad. Itu seru banget sih. Gitu. Setuju. Silaturahmi online gitu, Kak ya? Iya, bener banget. Nah, tapi ini terbuka untuk umum kan, Kak? Maksudnya ada batasan umur kah? Nggak ada kan? Nggak ada sama sekali. Dan kita juga usahain banget semua olahraga kita kasih tahu. Meskipun lewat Zoom, kita juga mentingin banget yang namanya, lebih ke koneksi untuk mind, body, and soul-nya itu lebih mindfulness-nya juga, body awareness-nya juga itu nggak lepas banget dari kita para instruktur yang mengajar di Fit Squad gitu. Dan olahraga itu kan macam-macam gitu, jadi kita benar-benar pilih banget coach-coachnya yang memang aware gitu, meskipun through lewat aplikasi seperti ini gitu. Jadi kita tetap perhatiin nih teman-teman movement-movementnya, karena kan nggak bisa in touch langsung kan, nggak bisa ketemu langsung. Jadi kita benar-benar lebih fokus itu. Jadi yang muda bisa ikutan. Dan kebetulan untuk sampai saat ini, kebetulan banyak banget teman-teman yang memang dari perkantoran yang work from home itu yang ikutan. Itu kan range umurnya kan cukup besar ya. Ada yang di atas 50 tahun pun mereka ikutan gitu. Mereka suka banget gitu kan. Pengen bergerak juga. Jadi kita tetap lihat dari situnya juga sih. Jadi untuk umur semuanya bisa masuk, tapi kita juga tetap perhatiin untuk movement-movement teman-teman gitu. Setuju. Karena olahraga itu sebenarnya menyenangkan, tapi harus ada yang memantau juga kalau untuk yang lebih seriusnya, karena kan bisa cedera dan lain sebagainya, Kak ya. Nah, kita masuk ke topik yang akan kita bahas nih, Pound Fit nih. Yes. Yang pertama saya pengen tanya nih, Pound Fit ini sebenarnya ada batasan umurnya nggak sih buat teman-teman di luar sana yang pengen ikut? Itu ada batasan umur nggak sih, Kak? Karena kan setiap olahraga ada. Oh, Pound Fit nggak ada? Oke. Jadi kalau Pound Fit itu sendiri malah justru ada yang buat anak kecil, itu ada namanya Pound Generation. Pound Generation. Gitu. Jadi itu range-nya kalau nggak salah antara 4 sampai dengan 11 tahun gitu. Dia ada klarifikasi umurnya sendiri, karena yang diajarkan kan kalau misalkan yang untuk dewasa adult itu memang lebih ke fokus ke physical aja, tapi kalau untuk anak-anak itu dimasukin juga lebih ke mentally juga gitu. Jadi anak kecil kan memang basicnya memang bergerak, mereka nggak disuruh olahraga pun mereka bergerak gitu. Tapi how to mereka ngikutin belajar mendengar gitu ya, belajar move-nya betul gitu, supaya mereka ada basic teknik gerak untuk melakukan gerakan-gerakan yang biasa mereka lakukan gitu. Jadi mungkin kalau misalkan lagi main gitu juga kan mereka movement-nya juga lebih terkontrol gitu sih gitu. Oke. Nah Kak, kira-kira kalau misalnya kita ikutin Pound Fit nih, bagian tubuh mana aja sih yang dilatih? Atau yang kalau bahasanya yang kena gitu? Whole body exercise itu udah pasti deh. Jadi whole body exercise, oke. Ya, jadi semua badan itu benar-benar kena banget. Jadi kalau lower body, kita banyak ada gerak-gerak squat,
line just gitu kan. Terus untuk upper body-nya kita pakai ripstick ini juga. Ini aja megangnya aja udah, cara menggenggamnya aja udah mengaktifkan seluruh upper body kita gitu. Jadi jadi kalau drummer itu kan dia lebih di ankle ya, maksudnya lebih di pergelangannya, di waist, pergelangan tangan ya. Nah kalau misalkan untuk pound feet memang pegangnya seperti remote ini, jadi benar-benar mengaktifkan sampai dengan lengan atas itu, jadi upper body-nya dapat, lower body-nya dapat, and then ada gerakan duduk itu fokus on your abs gitu, jadi benar-benar fokus di bagian perut gitu. Lalu ada tiduran, fokus on your glutes. Jadi atas, bawah, depan, belakang kena semuanya. Okay. Nah itu dia teman-teman, atas, bawah, depan, belakang kena semua, dan kalian sudah bisa membayangkan betapa lelahnya olahraga ini. Tapi manfaatnya tentu banyak. Nah tapi aku penasaran tuh Kak, yang drumstick-nya itu kan ada beratnya kayak apa ya? Aku tahu dumbbell kali ya. Ada bebannya, itu berapa sih beratnya? Dumbbell sih mungkin 500 gram ya paling kecil setahu aku sih. Kalau ini nggak nyampe segitu sih, mungkin 250 gram gitu. Oke, Karena 250 gram. Cukup dinamis kan, jadi nggak boleh terlalu berat juga gitu. Nah katanya juga ini kan ada kelas-kelas dan level-level tersendiri kalau kita ikut Pound Fit. Bisa dijelasin nggak sih Kak, kelas-kelasnya itu apa, level-levelnya, tahap-tahapnya apa? Oh, oke. Nah, sama seperti yang tadi aku bilang, sebenarnya memang ada level 1, level 2, level 3 itu lebih ke dinamis gerakannya gitu. Jadi kalau di Pound Fit itu kan semua kita mengikuti musik ya, on beat gitu. Nah, ada macam-macam gerakan yang benar-benar set level 3 gitu, yang intensitasnya tuh agak-agak tinggi gitu kan. Cuman itu semua ada option gitu. Semua gerakan itu ada option. Jadi misalkan pas gerakan squat atau speednya kencang atau seperti apa, semua itu harus disesuaikan dengan diri masing-masing. Satu, misalkan lagi nggak fit, itu juga jangan dipaksain gitu kan. Ada cedera di bagian-bagian tertentu, itu juga harus diperhatiin gitu. Jadi nggak semata-mata kita juga melihat teman, wah di sebelah nih keren banget nih, low banget nih squatnya, jangan langsung jadi panas juga gitu kan. Kita harus benar-benar fokus di diri kita masing-masing sih. Nah untuk Pound Fit sendiri sebenarnya level-level itu kita mix kan, di dalam satu kelas itu kita mix, ada level 1, level 2, level 3, terus ada duduk, atau itu memang didesain untuk dari Pound Fit sendiri tuh memang dicampur ya semuanya gitu, nggak ada level-level tertentu gitu, jadi semuanya tuh bisa fokus on your progress gitu. Oke, hari pertama gue ikutan kelas masih segini nih gitu kan level fitnessnya, ikutin beberapa kali kelas, oke, set level 3 gue udah cakep banget. Nah, jadi dia ada progresnya sendiri gitu di masing-masing gitu. Jadi untuk Pound Fit sendiri sih nggak ada level-level kelasnya gitu. Jadi ada beginner, ada advanced, atau itu nggak ada sih. Oke, berarti tentang kenyamanan, endurance diri sendiri ya gitu ya Kak ya. Betul. Nah, betul. Ini pertanyaan yang mungkin ini buat para wanita di luar sana yang pengen bergabung, ini udah menjadi pertanyaan andalan. Apakah Pound Fit ini bisa menurunkan berat badan, Kak? Tentu, kalau menurut saya tentu. Whole body exercise tidak mungkin tidak. Yes. Ya, balik lagi ke prinsip menurunkan berat badan. Itu kan tetap ya defisit kalori ya. Intake and kalori masuk dan kalori yang terbakar ya itu. Jadi kalau misalkan emang ikutan Pound Fit, kalori yang kebakarnya sekian, tapi makannya juga 2 kali lebih banyak daripada yang terbakar, kembalikan lagi kepada diri masing-masing. Tapi udah pasti kalori yang terbakar dalam satu sesi olahraga Pound Fit itu bisa sampai dengan sekitar 400 sampai 600, ataupun kalau udah keren banget nih speednya bisa sampai 900 gitu. Itu range-nya segitu. Nah itu aja kan cukup besar. Sementara intake kita per hari itu kalori itu kan 2000 ya. Dengan kita berolahraga sekian aja tuh udah cakep banget lah gitu. Udah bisa menurunkan berat badan dan menstabilkan berat badan, itu udah bagus banget sih Pound Fit.
Oke. Tapi yang paling penting sih lebih ke toning sih kalau aku pribadi ya. Ini olahraga selain menurunkan berat badan juga lebih ke build your muscle gitu, lebih toning ke badan. Jadi kayak ada movement-movement yang memang fokus di abs, di upper body, itu jadi badan juga lebih lean gitu. Jadi ada Lebih shape ya kelihatannya gitu ya Kak ya? Iya, gitu. Nah, kira-kira untuk ngelakuin, kalau kita rutin ini, untuk ngelakuin Pound Fit ini, berapa lama sih waktu yang dibutuhkan agar kita bisa ngerasain manfaat yang dari kita lakukan ini, Pound Fit ini? Oke, ini berlaku buat semua olahraga ya? Berlaku buat semua olahraga, jadi nggak cuma Pound Fit aja sih sebenarnya. Better itu setiap olahraga itu kan memang ada fokus-fokus gerakannya sendiri-sendiri ya, gitu. Kayak misalkan Zumba, ada piloxing atau Pound Fit, itu semua tuh memang fokus gerakannya itu memang masing-masing punya keunikan masing-masing gitu ya. Jadi kalau misalkan kita punya badan tuh keren banget sih. Nah, itu harus dilatih dengan konsisten, ya kan? Dengan apa namanya, konsisten dan benar-benar serius gitu, dan mulai merasakan body awareness kita, dan sampai akhirnya tubuh kita punya memory muscle, punya endurance yang bagus gitu kan. Itu mungkin bisa sampai dengan 3 bulan kita udah bisa melakukan kebiasaan-kebiasaan itu sih. Gitu. Intinya sih lebih ke apa namanya, kedisiplinan kita melakukan suatu olahraga. Setuju. Dan akhirnya menjadikan itu kebiasaan, itu mulai bisa kita petik hasilnya sekitar ya mungkin around 3 bulan gitu. Dan ini berlaku buat semua olahraga ya gitu. Setuju, jadi kalau baru mulai terus habis itu liburan 6 bulan terus mulai lagi itu jadi agak susah ya. Oke, ini konsisten teman-teman. Kurus itu tidak instan. Nah, Kak, mungkin pertanyaan terakhir ini. Saran Kakak untuk para pemula yang ingin memulai Pound Fit, ada nggak? Oke, untuk memulai Pound Fit ya. Jadi semua olahraga balik lagi termasuk Pound Fit itu memang untuk pertama kali tuh niat sih yang paling penting ya. Tentu niat. Aduh, itu niat dari dalam hati. Tapi aku punya satu trik sih, lebih ke trik ya. Memang kalau kita tulis, kita bikin schedule gitu untuk 1 minggu ke depan mau ngapain aja gitu, atau 1 bulan ke depan sampai dengan 3 bulan ke depan mau olahraga apa aja gitu, it's much better gitu. Kita ngejalaninnya tuh lebih terkontrol gitu, dan kita tahu mau ngapa-ngapain aja, dan udah terschedule, otomatis nggak ada tuh mager ya kan. Oke, hari ini jadwal gue kesini, itu lebih apa sih namanya, terarah lah ya. Yeah. Dan itu memang buat diri kita sendiri tuh lebih disiplin. Niat, disiplin itu penting banget. Tapi untuk olahraga Pound Fit sendiri, memang di awal agak, kalau misalnya yang belum pernah olahraga, karena ini based on music, jadi ada movement-movement yang memang ngikutin musik itu yang agak wow, challenging ya gitu kan. Nah itu yang harus dipersiapkan. Oke, movementnya seperti ini, dan teknik-teknik dasarnya itu harus banget perhatiin instrukturnya waktu ngejelasin di awal. Oke, squat yang benar seperti ini ya, lunges yang benar seperti ini, cara pegang ripsticknya seperti ini, itu pasti dijelaskan oleh instrukturnya di awal, dan itu harus diperhatiin banget gitu. Jadi akhirnya olahraga Pound Fit-nya bisa maksimal. Gitu. Itu dia teman-teman, buat semua viewers yang pengen bergabung, itu dia tips and trick dari Kak Sistia. Nah Kak Sistia, terima kasih banget udah menyempatkan waktunya untuk berbagi ilmu juga buat kita. Dan buat teman-teman, kalau pengen bergabung, tadi juga ada komunitas Fit Squad, boleh langsung gabung dan langsung kontaknya di IG Kak. Oke Kak Sistia, yes. Sistia. Semoga sehat selalu ya Kak, terima kasih ya. Ya, Yuda juga ya, sehat selalu buat teman-teman semua, stay safe and stay healthy, jangan lupa tetap bergerak. Tetap bergerak, itu dia. Nah, semua viewers, itu dia tadi obrolan saya dengan Kak Sistia, dan terima kasih sudah menyaksikan. Akhir kata saya Yuda Batara, beserta seluruh kru yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.